Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Siti Husnul Bariyah, Eskom MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem dan Teknologi Terintegrasi. Tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Sistem dan Teknologi Terintegrasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai migrasi pendaftaran sekolah menggunakan Sispokor. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Hadijah dengan NIM 20836008, kelas PTI 2A. Materi yang pertama akan membahas mengenai integrasi. Integrasi dalam konteks teknologi informasi didefinisikan sebagai sebuah proses yang meliputi perakitan sejumlah komponen atau bagian-bagian logik dari beberapa buah sistem untuk menjadi sebuah kesatuan sistem, mengecekkan jalannya sistem, dan fungsionalitas sistem yang dilakukan sebagai upaya untuk penghematan anggaran IT. Integrasi dapat diartikan sebagai sekumpulan logik dan prosedur untuk peningkatan performa sistem, efisiensi biaya, waktu, desain, instalasi, operasional, konfigurasi dari satu atau beberapa buah sistem yang telah ada. Lalu ada migrasi. Migrasi dalam konteks dunia teknologi informasi diartikan sebagai sebuah proses perpindahan dari satu lingkungan sistem ke sistem lainnya yang lebih baik pada suatu organisasi. Sistem dalam hal ini meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Migrasi memiliki skala terkecil hingga skala terbesar di dalam pengimplementasiannya pada suatu organisasi. Skala terkecil migrasi dilakukan pada level perangkat lunak meliputi aplikasi dan sistem operasi, sedangkan skala besar migrasi mencakup sistem. Dalam contoh migrasi, salah satunya yaitu ada Sispokor PPDB. Sispokor PPDB merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Bapak Agus Mujahir. Sispokor PPDB adalah sebuah sistem online untuk sekolah yang sedang melakukan penerimaan siswa baru atau penerimaan peserta didik baru. Dalam aplikasi ini, pada dasarnya memudahkan dalam mengolah data, mulai dari calon siswa dan para petugas lainnya dalam mengumpulkan data, pendataan, nilai, sampai dengan penyajiannya dalam bentuk laporan-laporan calon yang diterima. Siapa saja yang memerlukan aplikasi ini? Yang sangat memerlukan aplikasi basis web ini adalah sekolah-sekolah yang telah mengerti dan memahami tentang perlunya pemanfaatan internet dalam menjangkau calon siswa baru yang lebih banyak lagi, dan juga telah siap secara SDM, semua panitia WSB atau PPDB ataupun tugas yang ada, serta dukungan lainnya. Pada pengimplementasiannya, di sini saya akan mengambil studi kasus sekolah di SMKN 2 Garut. Pertama-tama, pastikan XAMPP sudah aktif Apache serta MySQL-nya. Lalu kita akan buka browser, lalu ketik localhost, lalu disertai nama sekolah. Dikarenakan sebelumnya saya sudah menginstal Sispokor PPDB ini, jadi kita akan langsung menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di Sispokor PPDB. Pada Sispokor PPDB SMK 2 Garut ini terdapat beberapa fitur seperti ganda, daya tampung, daftar sekarang, verifikasi, login, hasil seleksi, serta hubungi kami. Pada fitur beranda ini terdapat informasi-informasi dari sekolah SMK 2 Garut seperti company profile,
lalu lokasi sekolahnya, informasi PPDB, lalu kegiatan-kegiatan yang ada di SMK 2 Garut, serta video. Lalu pada fitur daya tampung, di sini terdapat jumlah daya tampung yang bisa ditampung oleh PPDB Sispokol ini. Pada tahun ajaran 2022 sampai atau 2023 hanya menampung 1.000 siswa. Di sini juga terdapat menu calon. Kebetulan di sini sudah ada 2 calon yang sudah mendaftar. Lalu kita akan masuk ke fitur daftar sekarang. Di fitur ini kita mengisi data peserta didik baru yang akan mendaftar di SMKN 2 Garut. Contohnya mari kita praktikkan seperti ini. Untuk jalur kita pilih reguler, data diri kita isi alamat sekolah, misalkan untuk SMP Tergong Kaler, NISN-nya kita masukkan, lalu nama peserta didik kita masukkan. Untuk tempat lahirnya kita masukkan, misal di sini Garut. Lalu tanggal lahirnya kita masukkan tahun, misalkan tahun 2006, bulan Agustus tanggal 18. Nah, untuk jenis kelaminnya kita bisa masukkan contohnya perempuan, agama Islam, status anak, kandung, lalu anak ke, misalkan di sini anak ke 1. Untuk alamat kita isikan juga, misalkan jalan, nomor telepon pun diisi, email juga. Lalu selanjutnya mengisi data orang tua. Kita masukkan nama orang tua, lalu kita masukkan foto peserta didik. Sebagai contoh kita akan memakai foto ini. Setelah terisi semua, kita klik kirim formulir. Nah, ketika kita sudah mengisi data peserta didik, maka secara otomatis sistem akan menginput username serta password yang akan dipakai peserta didik baru untuk login dan verifikasi. Kita simpan terlebih dahulu username dan passwordnya. Lalu kita masuk ke fitur verifikasi untuk memverifikasi data peserta didik yang tadi mendaftar. Kita masukkan username yang tadi diberikan oleh sistem. Passwordnya pun dimasukkan. Kita masukkan jumlah pembayaran.
Misalkan jumlah pembayaran kita adalah 1 juta. Tanggal pembayarannya kita bisa masukkan. Nah, di menu ini kita harus mengupload bukti bayar atau transfer kita. Sebagai contoh, kita akan memakai gambar ini terlebih dahulu. Lalu setelah terisi, kita klik kirim verifikasi. Setelah kita mengisi verifikasi, di sini kita diinstruksikan untuk menghubungi panitia agar bukti transfer bisa dicek. Lalu kita lanjut ke proses login. Kita akan masuk ke proses login. Di sini kita masukkan username dan password tadi yang sudah diberikan oleh sistem. Kita masukkan passwordnya. Kita klik lanjut. Karena verifikasi tadi belum dicek oleh panitia, maka kita tidak bisa login. Untuk itu, kita bisa menghubungi panitianya yang terdapat pada fitur hubungi kami. Di fitur hubungi kami di sini terdapat pula lokasi SMK 2 Garut yang terdapat di Jalan Sudirman. Lalu di bawahnya pula terdapat email serta telepon yang bisa kita pakai untuk menghubungi panitia jika ada pertanyaan yang masih belum kita ketahui. Untuk fitur hasil seleksi, kini masih dalam proses pendaftaran. Hasil seleksi ini akan bisa diakses ketika pendaftaran sudah ditutup, lalu masuk ke tahap pengumuman seleksi. Karena kita tadi sudah memasukkan daftar peserta didik baru, maka secara otomatis akan terekam di fitur daya tampung. Pada lokal host PHP My Admin pula, data yang tadi kita input pun akan secara otomatis muncul di localhost PHP My Admin. Contohnya seperti ini. Nah, data yang kita masukkan tadi langsung kita rekam di database PPDB ini. Mungkin cukup sekian penyampaian informasi mengenai migrasi pendaftaran melalui Sispokal PPDB ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian informasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.